Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Nabila dengan NIM 0903 138 232 8119. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali terkait proyek pengembangan sistem manajemen layanan periklanan dan kemitraan Radio Lanugraha yang sebelumnya telah saya diskusikan dengan kelompok saya, yakni saya berasal dari kelompok 3 dengan anggota Fani Nabila, Hairunisa Desti Arzeti, dan Aprilia Herawati. Baik, mungkin langsung saja saya langsung masuk ke bagian yang pertama, yakni perencanaan proyek, di mana latar belakang secara singkat mengenai proyek ini ialah dilatar belakangi karena kebutuhan dari Radio Lanugraha sendiri. Karena di sini itu tuh masih dilakukan secara manual. Pengelolaan layanan perikanan itu masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan banyak kendala baik bagi klien maupun pihak internal radio. Proses pemesanan iklan itu tuh mengharuskan calon partner atau klien tuh untuk menghubungi admin atau tim marketing melalui telepon, pesan singkat maupun tatap muka. Yang pasti perencanaan proyek ini nih terbilang kurang efisien karena dia juga makan waktu dan seringkali menimbulkan miskom baik terkait banyak hal mengenai paket iklan, harga durasi maupun jadwal penayangannya. Nah, hal ini juga dari sisi internal seperti tim marketing dan admin itu tuh juga menghadapi tantangan dalam mengatur jadwal iklan yang kompleks dan lain-lainnya. Maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan layanan perikanan ini masih belum optimal, apalagi di tengah era digital saat ini yang semua tuh sudah digitalisasi. Dan metode manual ini cukup terbilang tertinggal. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan Radio Nugraha sendiri, dibutuhkan sebuah informasi manajemen berbasis website yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Lalu sistem ini juga diharapkan dapat mempermudah klien dan selanjutnya akan penjelasan selanjutnya itu ke bagian tujuan dan manfaat proyek ini sendiri dibuat. Untuk tujuan dari pengembangan proyek ini, yakni ada beberapa dengan berikut manfaatnya. Salah satunya ialah menyediakan platform berbasis website untuk mempermudah akses informasi dan manfaatnya akan membuat klien itu menjadi lebih mudah mengakses informasi layanan iklan secara online. Ada juga memfasilitasi pengajuan iklan secara online beserta unggah materi. Tujuannya juga meningkatkan transparansi, mendukung efisiensi marketing, lalu juga menyediakan dokumentasi digital yang rapi, menghadirkan notifikasi otomatis, dan menyediakan laporan dan analis data bagi manajemen. Pun manfaatnya ialah eh, hasil dari tujuannya tadi, di mana di sini proses pengajuan jadi lebih cepat, status iklan dapat dipantau langsung, admin di sini lebih efisien dalam mengelola data, lalu data iklan juga tersimpan secara digital, rapi, dan mudah ditelusuri. Lalu kalian juga memperoleh informasi terkini melalui notifikasi otomatis dan manajemen itu mendapat laporan yang akurat untuk evaluasi dan strategi bisnisnya. Langsung lanjut, berikut ada beberapa ruang lingkup proyek, stakeholder, sumber daya, dan lainnya. Namun, langsung saja kita masuk ke bagian pembahasannya untuk pembahasan lebih rinci dari dari sistem ini. Dan untuk metode pengembangan sistem ini, di sini kami menggunakan metode waterfall, di mana metode ini dipilih itu tuh untuk sesuai dengan kebutuhan proyek yang bersifat terstruktur, sistematis, dan memiliki tahapan yang jelas. Baik, mungkin langsung saja masuk ke bagian diagram WBS untuk pengembangan sistem layanan iklan dan kemitraan Radio Lanugraha ini sendiri. Di mana WBS ini sendiri itu tuh menggambarkan seluruh kegiatan proyek yang di sini kami pecah menjadi beberapa tingkatan. Terdapat beberapa tingkatan di sini mulai dari tingkat 1 hingga tingkat 4. Di mana tingkat-tingkat ini juga memiliki artinya tak sendiri. Nah, untuk tingkat pertama dari pengembangan proyek sistem kami terdapat perencanaan proyek, identifikasi kebutuhan, perencanaan umum, perencanaan rinci, uji coba sistem, dan implementasi. Di mana pada tingkat pertama ini nih ialah berisi tahapan utama proyek pengembangan sistem layanan periklanan ini sendiri. Nah, dari tahapan utama tersebut dijabarkan lagi sub tahapannya untuk masuk ke tingkat yang kedua, yakni contohnya jadi di sini misalnya kita ambil dari perencanaan proyek. Jadi perencanaan proyek tingkat pertama atau level pertamanya jadi kalau kita harus
kalau kita harus merencanakan sebuah proyek, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ya masuk ke tingkat kedua, di mana kalau kita ingin merencanakan sebuah proyek, kita harus menentukan dulu nih tujuan dan ruang lingkupnya apa, menyusun timeline dan milestone-nya, lalu kita juga harus menentukan resource-nya seperti SDM-nya, software-nya, lalu pun hardware-nya. Lalu dalam merencanakan proyek, kita juga harus menentukan metodologinya apa. Nah, tingkat ketiga ini sendiri, tingkat 3 dan 4 ini sendiri, itu tuh kegiatan yang lebih rinci dari menjabarkan level sebelumnya. Contohnya, kita ambil dari yang menentukan tujuan dan ruang lingkup. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup? Nah, untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup, kita harus mengidentifikasi yang namanya tujuan proyek. Lalu kita juga harus menentukan ruang lingkup sistem, dan kita harus memvalidasi tujuan dan ruang lingkup tersebut. Lanjut lagi, eh, lebih detail lagi, itu tuh di tingkat keempat. Dalam mengidentifikasi sebuah tujuan proyek, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ialah mengumpulkan kebutuhan dari stakeholder, menentukan manfaat utama sistem, dan menyusun daftar tujuan proyek. Pun begitu seterusnya untuk ke bagian-bagian dari tingkatan pertama yang lain. Baik identifikasi kebutuhan, di sini ada lanjut yang di bagian WBS identifikasi kebutuhan, lalu juga ada bagian perancangan umum, bagian perancangan rinci, lalu di sini juga ada bagian uji coba sistem dan ada bagian implementasi. Jadi intinya struktur-struktur ini dibuat eh, sehingga seluruh aktivitas proyek itu tuh dapat dikontrol dan diukur secara jelas, baik mau dari segi waktu, SDM maupun output yang dihasilkannya. Selanjutnya dari WBS ini sendiri terdapat masuk ke penetapan sumber daya SDM pelaksana. Nah, jadi di setiap bagian terkecil dari WBS itu diturunkan menjadi detail task, di mana detail task ini merupakan aktivitas yang paling kecil yang bisa diukur. Waktunya, siapa yang mengerjakannya, peralatan yang diperlukannya apa, lalu biaya peralatan yang diperlukannya apa, siapa yang mengerjakan, dan hasil yang diharapkannya pun apa. Jadi detail teks dalam laporan ini itu tuh kami ambil dari ada yang dari tingkat ketiga karena eh, kita tuh melihatnya tuh kan dari bagian yang paling terkecil dari WBS-nya. Dan di sini untuk di WBS kami itu tuh bagian terkecilnya ada di tingkat 4 dan tingkat 3. Jadi ada WBS yang hanya sampai tingkat 3 dan ada WBS yang sampai tingkat 4. Jadi kalau WBS-nya hanya sampai tingkat 3 ya detail testnya yang diambil ialah tingkat 3-nya. Itu karena karena itu tuh adalah bagian terkecilnya atau paling rincinya. Nah, kalau di sampai tingkat 4 berarti yang kita ambil ialah tingkat 4-nya. Oke, untuk contohnya sendiri mungkin saya bisa akan ambil dari tingkat yang paling akhir ini aja. Nah, misalnya di tingkat 4 ini, di 6.4.2.1, kita bisa lihat di sini, tugasnya ialah melakukan arsitektur sistem, struktur database ini 6422, ini kita 6421, maka untuk detail text-nya sendiri, 6421 tadi kita bisa letakkan di sini, 6421, mungkin agak di bawah, karena tadi juga kalau scroll ke atas agak banyak ya, jadi kita scroll ke bawah sekalian. Oke, baik. 6421 kalau tidak salah. Oke. Nah, jadi di sini ada kode tes kegiatannya 6421 sama dengan WBS sebelumnya yakni nama kegiatannya ialah arsitektur sistem di mana arsitektur sistem ini SDM pelaksananya ialah developer atau sistem analis. Dan peralatan yang diperlukan ialah kita di sini bisa kita tulis laptop atau PC, dokumen arsitektur dalam sistem. Lama waktu pengerjaannya, estimasinya saja di sini kami buat 1 hari. Pun begitu seterusnya untuk yang lainnya. Nah, untuk yang 6422 tadi sama struktur database, di mana di sini SDM pelaksananya ialah database engineer. Jadi hubungan antara WBS dan detail text ini tuh ialah di mana setiap cabang terakhir dalam sebuah WBS intinya tuh menjadi dasar penyusun dari detail text ini. Lengkap dengan SDM-nya apa, waktunya kapan dan peralatannya yang digunakan pun itu apa.
Baik, selanjutnya langsung saja masuk ke bagian organisasi pengelolaan proyek di mana di sini sudah bisa kita lihat bagian struktur organisasi proyeknya atau di sini ada OTK proyek, diagram OTK yang sudah kami buat. Di mana struktur OTK di sini kami itu menggunakan pendekatan organisasi matriks seimbang di mana project manager di sini itu tuh menjadi pusat koordinasi antara tim teknis, tim teknis yaklah sistem analis, UI UX designer dan seterusnya dengan tim fungsional dari Radio Lanugraha ialah admin radio dan tim marketing dan juga dengan pihak manajemen radio Lanugraha itu sendiri. Nah, manajemen Radio Lanugraha di sini itu tuh berada pada posisi yang paling tinggi sebagai pengarah sekaligus pemilik proyek di mana dia punya garis secara solid kepada project manager. Di mana garis ini mungkin akan dijelaskan nanti, akan saya jelaskan nanti. Jadi di sini mulai dari ada manajemen Radio Lanugraha, lalu ada project manajernya. Intinya di sini project manager memimpin pelaksanaan proyek ini. Lalu di sisi kiri atau di sini di bagian sistem analis UI designer itu merupakan tim teknis atau tim pengembang sistem seperti sistem analis, UI UX designer, developer, database engineer dan quality assurance tester yang sudah kita ambil juga untuk SDM ini tuh dari detail task yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi yang ada di sini kita kumpulkan apa saja SDM-nya, lalu kita masukkan ke bagian OTK, bagian OTK ini. Lalu di sini juga ada pihak tim fungsional dari pihak Lanugraha ini sendiri yang menggunakan yang mewakili pengguna internal dari sistem ini. Ada admin radio maupun tim marketing dari Radio Lanugraha. Sedangkan di sini ada stakeholder atau klien. Stakeholder atau klien ini itu tuh berada di bagian sini karena mereka tuh berinteraksi dengan sistem ini tuh secara eksternal. Untuk hubungan antar elemen yang di sini tuh dibagi menjadi dua garis. Bisa dilihat di sini ada garis yang solid dan ada garis yang putus-putus. Di mana garis solid ini itu tuh menunjukkan hubungan komando secara langsung, sedangkan kalau garis putus-putus itu menunjukkan hubungan koordinatif. Nah, di sini bisa kita lihat di antara manajemen Radio Lanugraha dengan project manager itu memiliki garis yang solid karena project manager itu tuh bertanggung jawab ke pihak radio. Selanjutnya itu tuh ada hubungan dari project manager dengan tim pengembang seperti sistem analis, UI UX designer dan lain-lainnya dengan garis solid juga karena di sini tim pengembang ini merupakan tim bukan bagian dari Lanugraha itu sendiri. Jadi tim pengembang ini memang diciptakan atau dibentuk untuk mengerjakan proyek ini. Jadi tim-tim seperti sistem analis, UI UX designer itu tuh bukan tim internal dari pihak Radio Lanugraha, sehingga yang memiliki wewenang secara penuh ialah sang project manager. Sedangkan di sini untuk bagian tim fungsionalnya seperti admin radio dan tim marketing itu mereka memiliki hubungan koordinasi atau garis putus-putus di sini. Karena admin radio dan tim marketing itu masih berada di bawah manajemen Radio Lanugraha sehingga yang memiliki wewenang secara penuhnya ialah pihak Radio Lanugrahanya sendiri. Sedangkan project manager itu hanya memiliki hubungan koordinasi terhadap eh, pihak fungsional ini. Dan di sini juga ada project manager ke stakeholder atau klien juga garis putus-putus karena hubungan komunikasi secara eksternal dengan pihak stakeholder atau klien. Pun ada juga hubungan antara WBS, detail text, dan OTK secara keseluruhan. WBS di sini itu tuh tadi menggambarkan kira-kira apa saja sih pekerjaan yang harus dilakukan, sedangkan detail text di sini menjabarkan bagaimana dan siapa yang mengerjakan tiap pekerjaan tersebut. Dengan apa, berapa lama waktu pekerjaannya, dan lain-lainnya. Sementara OTK di sini itu tuh menunjukkan eh, hubungan seperti siapa melapor ke siapa dan bagaimana hubungan koordinasi yang ada di dalam proyek tersebut. Jadi OTK tuh menunjukkan struktur orangnya, sedangkan WBS itu menunjukkan struktur pekerjaannya dan detail text itu tuh menghubungkan keduanya dengan isi secara detail dan spesifik seperti itu.
Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan latar belakang, lalu WBS, detail test, dan OTK dari pengembangan sistem manajemen layanan perikanan dan kemitraan Radio Lanugraha. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.